Nah, ini ada catatan. Pertama, tidaklah anak usia dini dipaksa atau diwajibkan berpuasa, itu jelas. Melainkan diajarkan dan dilatih sesuai kemampuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Paudal Istiqlal dimanapun berada. Halo Ayah, Bunda, dan Ananda semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, kali ini ketemu kembali bersama Kakak Fatwa tentunya di channel YouTube PAUD Al Istiqlal. Kali ini kita akan membahas Ramadan untuk anak. Wah, bagaimana ya Ramadan untuk anak? Mari kita simak. Ketika anak bertanya, nah, ayah, bunda, apakah ayah bunda mengalami anak bertanya, ayah, apa sih puasa itu? Bunda, kenapa sih kita harus berpuasa? Nah, dan mungkin banyak lagi pertanyaan lain yang timbul dari anak. Bertanya itu bagus. Anak bertanya penting. Lebih penting kita untuk menjawabnya. Ketika anak bertanya, kita perlu menjawab dengan bahasa mereka, bahasa yang masih sederhana. Apa itu puasa? Gitu kan? Kita berilah jawabannya sederhana mungkin. Seperti hanya gini ya. Kakak, adik, puasa itu kakak atau adik tidak makan, tidak minum, dan tidak jajan. Nah, cukup seperti itu. Kenapa saya tambahkan tidak jajan? Karena anak usia dini ini taunya kalau makan sama nasi gitu ya. Dan godaannya itu di jajan. Jadi tidak makan, tidak minum, tidak jajan gitu. Jadi mereka paham sendiri ketika oh jajan juga jangan gitu ya. Karena mereka nggak paham kalau ketika kita utarakan tidak makan, tidak minum, itu beda halnya mereka menganggapnya jajan. Nah, jadi bahasa yang sederhana untuk anak dalam pertanyaannya. Oke. Bagaimana manfaatnya? Ternyata ada berbagai manfaat puasa bagi anak. Ini dia. Pertama, manfaatnya itu meningkatkan daya tahan tubuh. Kenapa dikatakan meningkatkan daya tahan tubuh? Menurut pakar kesehatan di bidang gizi menyebutkan bahwa berpuasa mampu membuat daya tahan tubuh anak meningkat sehingga tidak mudah sakit. Nah, kedua, membuang racun dalam tubuh. Wah, ternyata puasa dapat membantu membersihkan kotoran dan sebagai detoksifikasi yang menyehatkan tubuh. Waduh, jelas ya dari poin 1, poin 2 berkaitan erat dengan poin 3. Sehat secara fisik. Jelas. Berpuasa bagi si kecil itu dapat membantu sistem pencernaan memiliki waktu beristirahat dan melakukan detoksifikasi tadi ya. Proses tersebut membuat anak sehat. Wah, selanjutnya belajar tentang ibadah sejak dini. Tentu berpuasa adalah ibadah. Kita tambahkan pertanyaan tadi apa itu puasa? Kenapa mesti berpuasa?
Kita tambahkan jawaban kepada anak. Adik atau kakak, ketika kakak atau adik ini berpuasa, puasa itu ibadah. Nanti dapat pahala sama Allah. Belum lagi nanti sama ayah dikasih hadiah kalau adik atau kakak puasa. Nah, gitu. Kelima, menguatkan mental. Jelas sekali ketika anak berpuasa, mental mereka diuji. Bagaimana mereka harus kuat menahan lapar, menahan haus. Mereka harus kuat menunggu waktunya berbuka gitu ya. Walaupun untuk anak usia dini ini eh, tidak full ya puasanya, tetap hanya beberapa jam saja itu cukup menguatkan mental mereka. Apalagi ketika dikasih challenge atau tantangan. Ketika hari ini satu Ramadan bisa sampai jam 10 siang misalnya. Dari pagi sampai jam 10 siang. Besok tanggal 2 Ramadan bisa nggak nih naik level gitu ya, ibaratnya naik level. Jadi sampai jam 12 siang misalnya gitu. Nah, itu cukup menguatkan mental mereka. Keenam, menguatkan kedisiplinan. Jelas sekali, puasa ada aturannya di mana makan dan minumnya itu diatur gitu ya. Jam berapa boleh makan dan tidak boleh makan atau tidak boleh minumnya ini berapa jam untuk si anak ini. Terus disiplin gitu ya dari sana. Ketujuh, membentuk sifat empati. Nah, dari puasa ini bagi si anak kita perlu mendampingi, kita perlu ada untuk menjelaskan bahwa adik, kakak ketika berpuasa ini kalau adik atau kakak buka puasa duluan, tidak boleh makan minum depan orang ya, gitu. Jadi tidak minum dan tidak makan depan orang lain yang berpuasa, gitu. Misalnya kan jam 10 sudah buka nih, adek gitu ya, boleh makan deh jam 10. Nah, makannya ini tidak boleh di depan orang banyak, depan orang lain gitu ya. Cukup di rumah aja, di dapur sama bunda gitu. Nah, udah jam 10, udah makan, adek puasa lagi, lanjutin lagi puasanya gitu. Dari jam 10 puasa lagi sampai jam 3 sore, boleh tuh. Atau sampai jam 12, sampai jam 12 siang dari 10, deh jam 12 siangnya boleh 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 jajan misalnya jam 12 siangnya. Puasa lagi sampai jam 3 misalnya. Jam 3 boleh jajan, misalnya boleh makan. Puasa lagi nanti jam 6 sore atau maghrib, namanya jam 6 maghrib itu makan bareng-bareng gitu ya, namanya buka puasa. Nomor 8, manfaatnya ini sebagai sarana pembelajaran untuk mengendalikan diri. Nah, bagi ayah, bunda, bahkan bagi si kecil, puasa ini saatnya mengendalikan diri gitu. Jadi mereka bersabar untuk menunggu buka puasa. Nah, bisa tambahkan juga penjelasannya. Tambahkan sedikit demi sedikit. Nah, adik, ketika adik puasa atau kakak, ketika kakak puasa, itu tidak makan, tidak minum, tidak jajan,
Adik atau kakak tidak marah-marah juga kalau lagi main sama temen. Ya, gitu. Jadi mereka seiring berjalannya waktu, pemahaman mereka bertambah tentang apa itu puasa. Di sana ada pembelajaran bahwa puasa mengendalikan diri. Kesembilan, manfaatnya ini menumbuhkan sikap rendah hati. Ketika berpuasa, belajar bagaimana tadi sudah mengendalikan diri, sudah berempati gitu ya. Selanjutnya adalah di mana si kecil tahu bagaimana sikap rendah hati gitu ya. Depan teman-temannya mau berbagi, ini buat kamu buka puasa nanti gitu kan. Jam 5 sore nih jalan-jalan bareng temennya main. Menunggu berbuka puasa, kasih gitu ya, bisa memberi. Kesepuluh, manfaatnya ini meningkatkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jelas sekali secara pusatnya, manfaat puasa ini meningkatkan keimanan si kecil untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, mengajarkan anak berpuasa. Wah, ini tentu seru ya, bulan Ramadan ini bagaimana kita, melihat si kecil mulai belajar nih bagaimana berpuasa, bagaimana dia dibangunkan dini hari untuk sahur. Dari mulai misalnya, eee, 1 Ramadan masih sulit dibangunkannya, 2 Ramadan masih sulit, 3 Ramadan sudah buka mata, 4 Ramadan mau makan sendiri misalnya. Wah, itu luar biasa sekali ya. Ada tips mengajarkan anak puasa. Pertama, hindari memberi permen. Permen ini wah favoritnya anak-anak nih. Siapa nih yang nolak dikasih permen? Pasti tidak ada ya. Semuanya tidak akan nolak anak-anak kalau dikasih permen. Nah, tugas kita, tugas ayah, bunda, hindari memberi permen. Beri anak makanan lain, makanan sehat. Kenapa hindari permen? Permen itu tidak sehat, gitu ya. Permen ada gulanya, bahkan pengawet, pemanis buatan, tidak sehat, tidak baik, apalagi anak sedang belajar puasa tubuhnya ini gitu. Nomor 2, tipsnya membuat menu makanan sehat. Wah, ini nih bisa libatkan si kecil untuk bersama-sama membuat menu makanan sehat. Ajak saja mulai dari pemilihan menu. Adik atau kakak, coba bunda mau tanya, hari ini nanti buka puasanya mau sama apa? Gitu. Mereka akan berpikir dan mereka akan mengutarakan. Oke, kalau kita setujui, sepakati, yuk kita bikin bersama menu itu gitu kan. Bareng-bareng bikin di dapur, itu kegiatan yang menarik sih dan asyik. Tidak lupa untuk sediakan sebelum itu kegiatan dilaksanakan, kita sediakan peralatan yang aman bagi anak. Karena anak itu adalah peniru ulung, ketika kita memotong sayuran misalnya dengan pisau, anak ingin mencobanya. Anak memerlukan pisau sama dengan kita. Kita sediakan pisau plastik misalnya seperti itu atau kita
beritahu, "Adek, nanti mama kasih pisau plastik, sekarang belum beli. Ini, yang potong-potong mama aja ya atau bunda aja ya. Adek atau kakak itu cukup misalnya, cuci sayurnya." Itu kan bisa dan mudah dilakukan anak. Poin ketiga, tipsnya menentukan dan memilih jam untuk berpuasa. Oke, sesuai yang tadi juga manfaat kedisiplinan, itu kita ajarkan anak, di mana anak usia dini ini kan belum wajib berpuasa. Nah, kita tentukan, kita pilih jamnya bersama-sama gitu. Adek kuatnya sampai jam berapa? Anak kan lihat jam, lihat angka gitu ya. Tadi Ade makan jam 5 pagi nih. Mau sampai jam berapa puasanya? Emang boleh? Boleh gitu kan. Sampai jam 10 mah oke. Hari ini sampai jam 10 ya. Nanti jam 10 berarti Ade atau kakak boleh makan. Tapi kan aku mau puasa. Iya, nanti kalau sudah makan jam 10, nanti adik atau kakak boleh puasa lagi. Dilanjutin puasanya. Nah, seperti itu anak-anak. Poin keempat, menghindari makanan tertentu. Jadi, ketika tubuh anak sedang belajar berpuasa, hindari makanan yang instan, pakai pemanis buatan, pengawet, seperti itu kita harus menghindarinya. Nah, ini ada catatan. Pertama, tidaklah anak usia dini dipaksa atau diwajibkan berpuasa, itu jelas. Melainkan diajarkan dan dilatih sesuai kemampuannya. Lalu ada yang perlu diperhatikan nih, mulai dari penanaman akhlak baik, mempelajari lebih pengetahuan agama Islam, dan ceritakan kisah-kisah Nabi. Tentu menjadi kegiatan seru bagi Ananda di rumah. Wah, seru nih kegiatannya. Mulai dari penanaman akhlak baik itu yang dari sederhana saja. Ucap hamdalah, basmalah, subhanallah, bilang terima kasih, bilang maaf gitu ya. Lalu ajarkan tentang agama Islam, yaitu sholat, ngaji, baca ikro gitu ya. Ceritakan kisah-kisah Nabi. Nah, ini kegiatan yang salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk dapat meningkatkan literasi pada anak juga sejak dini. Jadi cerita yang biasanya kita eh, kasih sebelum tidur di bulan Ramadan ini momennya bisa kita ceritakan kisah-kisah Nabi atau ceritakan kisah-kisah keagamaan lainnya. Misalnya apa? Kisah-kisah keagamaan lain seperti halnya perbedaan agama gitu ya. Tetapi rukun ke arah sana. Yang lebih menarik sih tetap cerita kisah-kisah Nabi pastinya. Lakukanlah permainan keseharian atau bahkan proyek yang diminati anak. Nah, bisa banget permainan keseharian misalnya kita kasih angka-angka di kertas terus kita sebar di lantai, terus kita suruh anak loncatin. Loncat ke angka 2, loncat ke angka 3. Kita bisa ganti, ganti abatasa. Kalau abatasa sebaiknya di dinding tempel. Coba lari ke dinding bak gitu. Coba pegang huruf sa. Terus atau enggak
permainan lainnya yang semisal dapat meningkatkan akhlak banyak sekali. Misalnya main main peran. Nah, main peran sangat seru. Di rumah main peran. Kakak misalnya jadi pedagang gitu. Bunda yang beli sama adik. Semacam itu keseharian. Lalu bahkan proyek. Proyek seperti apa? Contoh, bikin bareng-bareng celengan dari botol atau dari kaleng bekas. Nah, itu diisi selama bulan Ramadan. Ketika menjelang lebaran, mau lebaran, itu bisa dibuka celengan. Atau setelah lebaran mungkin boleh juga. Bisa dibuka, dibelikan sesuatu yang bermanfaat, atau bahkan diberikan pada orang yang membutuhkan. Nah, proyek seperti itu bisa kita ajak anak. Dan terakhir, jangan lupa adanya apresiasi. Sekecil apapun, apresiasikan. Ketika anak mampu berpuasa dari pagi sampai jam 10 siang, kasih sesuatu yang mengapresiasi mereka. Tepuk tangan gitu kan secara sederhananya. Atau kasih nanti bunda bikinin agar-agar. Nah, bentuk hadiahnya seperti itu. Atau bahkan anak mampu nih berpuasa sampai full hingga jam 6 maghrib. Nah, apresiasinya bisa kita lakukan dengan misalnya nih, wah hebat kakak berpuasa full. Sekarang sudah jam 5 sebentar lagi mau berbuka puasa. Kakak boleh pilih mau berbuka sama apa nanti dibeliin. Apresiasi semacam itu. Atau dikasih bintang. Tempel bintang di tembok misalnya. Atau ada bintang di kertas, warnai bintang setiap dia berhasil berpuasa gitu. Atau hal lain tidak berpuasa saja. Misal dia mampu dalam membaca Iqra, kita apresiasi. Hadiah sederhana, hadiah kecil, penuh makna gitu. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya, agar langsung dapat notifikasi terbaru dari channel YouTube kami. Dadah!